Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini mari kita bahas karakter Rory Mercury yang ada di anime atau novel Gejitai. Siapa sebenarnya Rory Mercury dan seperti apa masa lalunya? Kapan dan kenapa Dewa Rory memilihnya menjadi utusan dewa? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di anime sudah banyak diceritakan kalau Rory adalah setengah dewa yang menjadi utusan dewa perang atau dewa kegelapan Emroy. Usia Rory sendiri sudah mencapai 961 tahun dan setelah mengalami time skip selama 4 tahun di saat gerbang tertutup, saat ini usia Rory menjadi 965 tahun. Dijelaskan kalau seorang utusan setengah dewa seperti Rory nantinya saat dia sudah mencapai usia 1000 tahun maka akan sepenuhnya menjadi dewa atau terlepas dari tubuh fisiknya. Dia juga akan kehilangan atau meninggalkan emosi manusianya, makanya saat ini Rory sebisa mungkin sangat menikmati sisa waktunya sebelum menjadi dewa. Apalagi dia bertemu dengan teman-teman baru seperti Tuka, Lely, Yao, dan Itami Yoji yang membuat Rory semakin menikmati sisa hidupnya sebagai setengah dewa. Meninggalkan emosi manusianya tuh maksudnya gini guys. Contoh kecilnya saat nanti Rory sudah menjadi dewa, maka dia sudah tidak punya keinginan untuk makan, tidur, dan sebagainya. Seorang dewa atau dewi harus meminjam tubuh fisik orang lain atau merasukinya jika ingin merasakan emosi manusianya lagi. Seperti yang pernah dilakukan oleh Dewi Hardy pada saat meminjam tubuh Lely, barulah Hardy mempunyai keinginan untuk makan layaknya manusia. Tidak diketahui berapa banyak orang di masa lalu yang berhasil mencapai puncak pendewaan, tapi ada satu orang di masa lalu yang berhasil mencapai tahap itu, yaitu War Harun yang saat ini menjadi dewi hutan dan pohon. Bahkan dia tidak perlu menjadi utusan untuk bisa mencapai tahap pendewaan. Jadi kemungkinan besar sebagian para dewa di wilayah khusus saat ini dulunya juga adalah manusia atau ras lain. Rory sendiri nantinya berniat akan menjadi dewi cinta, ya mungkin karena di masa ini belum ada yang menjadi dewi cinta. Sebagai seorang utusan dewa, simpelnya Rory mempunyai tugas untuk melayani dewa yang memilihnya, karena para dewa atau dewi tidak bisa secara langsung ikut campur pada urusan makhluk dunia itu. Jadi mereka membutuhkan perantara seperti utusan atau mereka menyebutnya sebagai pendeta. Dan sebagai imbalannya tubuh Rory mendapat banyak keistimewaan seperti regenerasi tingkat tinggi, keabadian, fisik super, dan umur yang sangat panjang sampai 1000 tahun. Bahkan jika tubuh Rory dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan dipisahkan di tempat yang berbeda, dia juga tidak akan mati. Namun ada satu kasus di mana seorang dewa mengganti utusannya karena bosan, seperti yang terjadi pada Mabelthorn yang tadinya adalah utusan dewa cahaya Zuphmood. Tentu dulunya Rory juga adalah manusia biasa sebelum dipilih oleh Emroy. Tepatnya 900 tahun yang lalu ketika Rory masih anak kecil dan kedua orang tuanya sudah terbunuh, Rory menjadi pendeta magang di kuil Emroy yang terletak di kerajaan Eden. Tapi dulunya kerajaan Eden bukanlah menyembah dewa Emroy, melainkan menyembah dewa cahaya dan keteraturan Zuphmood. Namun cara Zuphmood memberikan berkahnya cukup menyimpang. Dia menganugerahkan para bangsawan kerajaan Eden pedang ilahi yang bisa membuat orang lain tunduk pada pemilik pedang itu, atau simpelnya mengendalikan pikiran orang lain. Memang itu sangat berguna bagi seorang raja dan bisa menciptakan keteraturan. Tapi untuk membuat dan menempa pedang ilahi membutuhkan pengorbanan nyawa dari salah satu keluarga bangsawan. Ya lebih tepatnya itu adalah pedang terkutuk. Selama beberapa tahun Raja Kerajaan Eden selalu menggunakan anak-anak yang baru lahir dari salah satu keluarga bangsawan untuk dikorbankan sebagai pemanggilan pedang ilahi. Namun di beberapa generasi selanjutnya ada seorang raja yang baik hati dan menyatakan perbuatan itu sangat kejam dan tidak manusiawi. Bahkan dia melarang rakyatnya untuk memuja dewa cahaya Zuphmood dan memilih dewa perang atau kegelapan Emerald sebagai agama utama mereka. Di masa itu para penyembah dewa cahaya mulai menjadi orang buangan dan banyak dari mereka yang akhirnya mendirikan aliran sesat. Tapi ada satu bangsawan yang diam-diam masih menjadi pengikut dewa cahaya dan dia berusaha mendapatkan pedang ilahi dengan mengorbankan salah satu wanita bernama Belle. Bella adalah salah satu teman Rory di masa itu guys. Bangsawan itu berniat menikahi Belle lalu mengorbankan dia di saat malam pernikahan mereka. Tapi untung saja Rory dan teman-temannya mengetahui rencana jahat itu dan tentu dia tidak akan tinggal diam. Pada suatu malam sebelum pernikahan Belle, Rory untuk pertama kalinya mendengar suara dewa Emerald dan di saat itulah Emerald telah memilih Rory menjadi utusannya. Walaupun Rory sendiri tidak tahu kenapa dirinya yang dipilih. Tapi akhirnya dia menyimpulkan mungkin agar dirinya bisa menyelamatkan Belle dan menghancurkan sekte Zuphmood yang ada di kerajaan Eden. Dengan dipilihnya Rory menjadi utusan dan menjadi setengah dewa, akhirnya dia dan teman-temannya berhasil menggagalkan pernikahan Belle dan menyelamatkannya. Salah satu bangsawan itu juga terbunuh dan para pemuja Zuphmood berhasil ditangkap. Dari situlah pemuja dewa cahaya dan dewa kegelapan semakin bermusuhan hingga saat ini.
Ya itulah sedikit kisah masa lalu Rory Mercury, dan dari kisah itulah kenapa Rory sangat terkenal di wilayah khusus, tidak seperti 11 utusan dewa yang lain. Mungkin setelah itu Rory selalu berkelana dan melakukan banyak petualangan dan sebagainya, karena Grandmaster Mimosa yang sudah tua juga mengatakan pernah melakukan petualangan bersama Rory di masa lalu. Namun Rory pernah mengatakan walaupun sudah hidup sangat lama dan menjalin ikatan dengan banyak orang, tapi Itami adalah pria yang paling berkesan bagi Rory, dan Rory sendiri jatuh cinta pada Itami. Maka dari itu Rory ingin sekali menghabiskan 35 tahun sisa hidupnya bersama Itami sebelum nantinya akhirnya menjadi dewa. Bahkan Rory sampai membuat kontrak dengan Itami yang mana jika Itami mengalami luka maka semua luka itu akan ditransfer ke tubuh Rory dan diregenerasi. Tidak dijelaskan sampai separah apa Rory bisa menerima luka yang diterima oleh Itami Yoji, tapi kemungkinan itu malah bisa membahayakan Rory sendiri. Karena Rory pernah mengatakan jika kepala Itami sampai lepas maka Rory bisa saja mati. Lalu untuk kepribadian Rory mungkin nggak perlu gue jelasin lagi guys. Jadi selanjutnya kemampuan apa saja yang dimilikinya? Pastinya fisik dan kecepatan super, lalu regenerasi super cepat, dan juga abadi sampai usia 1000 tahun. Tidak hanya itu, diketahui Rory juga bisa menggunakan mantra tipe Hex atau seperti kutukan. Jadi misal saat dia meletakkan halberd atau tombaknya di suatu kotak penyimpanan, lalu Rory menggunakan mantra pada kotak itu, maka siapapun yang berniat mencurinya akan langsung mengalami kematian yang sangat mengerikan. Tapi tergantung juga orang itu bisa menahan mantra Rory atau tidak. Kalau orang biasa tentu akan langsung mati. Namun walaupun dia sangat kuat, Rory sendiri mempunyai beberapa kelemahan. Memang dia tidak akan mati walaupun tubuhnya dipotong-potong dan dipisahkan beberapa tempat, tapi hal itu bisa melumpuhkan Rory untuk sementara, setidaknya sampai dia menjadi dewa atau usia 1000 tahun. Lalu kelemahan lainnya saat ada orang yang meneriakkan nama Rory dengan sangat keras, maka itu bisa mengurangi sedikit kekuatannya. Tidak pernah dijelaskan alasannya kenapa hal itu bisa terjadi, tapi Yao pernah melakukan itu di tengah pertarungan. Tentu Rory langsung menegurnya atau jangan lagi meneriakkan namanya dengan sangat keras. Oh iya, walaupun Rory tidak kehilangan kekuatannya saat di bumi, tapi sebenarnya dia tidak bisa mengumpulkan jiwa prajurit yang mati di luar gerbang atau di bumi. Karena sudah di luar daerah kekuasaan para dewa di wilayah khusus. Bumi juga mempunyai dewa-dewinya sendiri, dan di seri ini mengambil dewa-dewi dari mitologi Nordik dan Yunani. Seperti Odin, Zeus, Hades, Aphrodite, bahkan Anubis. Walaupun cuma dijelaskan lewat mitologi yang diceritakan oleh Itami dan yang lainnya. Tapi Rory sendiri pernah mengatakan ingin menemui Dewi Cinta Aphrodite untuk bertanya pengalaman dan sebagainya. Karena Rory kan akan menjadi Dewi Cinta. Ya sebenarnya masih banyak yang bisa diceritakan mengenai Rory Mercury. Dan setelah animenya selesai di season 2, Rory masih tetap bersama Yoji, Tuka, Leliao, dan yang lainnya. Banyak konflik dan pertarungan sengit yang mereka lalui, dan seperti biasa kekuatan Rory sangat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Apalagi pengetahuan Rory mengenai dunia itu sebenarnya sangat luas, karena dia sudah hidup sangat lama. Tapi kalau tidak ditanya, Rory jarang mengungkapkan hal-hal yang cukup sensitif, seperti entitas para dewa, gerbang, dan sebagainya. Lalu untuk halberd atau senjata yang digunakan oleh Rory, seperti yang kalian lihat di animenya, kalau senjata itu sangat tajam dan kuat. Bahkan orang lain akan kesusahan hanya untuk mengangkat senjata itu. Itu adalah senjata yang diberikan oleh Dewa Emerald sebagai tanda utusan dewa, dan sepertinya setiap utusan dewa juga mempunyai senjata andalan mereka masing-masing. Sebagai tambahan, ini adalah unek-unek gue sendiri guys. Misal jika nantinya Rory sudah menjadi Dewi Cinta, mungkin dia bisa memilih Itami Yoji sebagai utusannya, dan dengan itu maka nantinya Yoji akan mempunyai umur yang sangat panjang dan juga abadi sebelum mencapai pendewaan. Yaitu tidak menutup kemungkinan mengingat Rory sangat mencintai Yoji dan juga sangat baik padanya. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kru guys.